tentunya untuk sebagai representasi masyarakat mewakili lembaga DPRD memberikan sambutan sekaligus pokok-pokok pikiran. Tentunya untuk peristiwa ini saya menyampaikan keharuan mendalam untuk semua kita yang terus memberikan waktu dan atensi terbaik terhadap forum yang sangat strategis ini. Saya minta tepuk tangan sekali lagi untuk ruang yang luar biasa. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salve, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Ngada, yang tentunya juga dari tempat ini mengatasnamai lembaga DPRD Kabupaten Ngada, kami menaruh respek dan memberikan profisiat pada Bapak Bupati yang setelah terlantik juga sudah menjalankan tugas melakukan komunikasi konsolidasi di tingkat pusat bersama dengan Bapak Gubernur NTT, menemui dan melakukan perjumpaan dengan unsur kementerian yang tentunya akan berdampak pada pembangunan NTT dan juga Kabupaten Ngada tercinta. Yang terhormat Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngada bersama anggota yang hadir pada kesempatan ini, izin ini sahabat-sahabat kami di Rumah Rakyat, wakil yang hadir pada kesempatan ini lengkap. Ya, sahabat saya Bung Rudi Bogo, bisa berdiri dulu sedikit, Pak Rudi. Berdiri dulu. Ya, ini Pak Rudi. Ya, juga sahabat saya Bung Joyce Jawa, ya berdiri. Dan juga teman-teman anggota DPR, jadi berdiri menyapa dulu Bapak Mama. Saya ajak berdiri sedikit. Ya, ini Om Karel ya. Ada yang tidak hadir kan? Yang saya hormati anggota Forkopimda, yang kami hormati PLH Sekda Ngada, para asisten Sekda Ngada, para staf ahli Bupati Ngada, pimpinan perangkat daerah, ketua dan wakil tim penggerak PKK Kabupaten Ngada, para camat se-Kabupaten Ngada, pimpinan BUMD, BUMN, instansi vertikal, para kepala desa, lurah yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, utusan musrenbang dari masing-masing kecamatan, sahabat-sahabat media, insan pers, adik-adik perwakilan suara anak, singkatnya Bapak Ibu yang hadir pada forum yang bermartabat ini. Tempat yang pertama, sebagai insan yang beriman, saya mengajak kita terus melantunkan puji-pujian dan syukur serta doa terbaik kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena perkenaannya kita diberi kesempatan untuk mulai bertemu kembali dalam kegiatan pembangunan di tempat ini, lebih khusus pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu forum musrenbang yang saya hormati, tentunya dalam menyampaikan ini ada dua hal. Yang pertama, sambutan ataupun sapaan selaku pimpinan DPR Kabupaten Ngada
Yang kedua adalah gambaran tentang pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Ngada yang tentunya akan disampaikan pada kesempatan ini. Perlu untuk dipahami bahwa kegiatan Musrenbang merupakan sebuah proses musyawarah antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk merencanakan dan memprioritaskan program pembangunan di suatu daerah. Oleh sebab itu, Musrenbang menjadi forum di mana segala ide dan gagasan kita diuji dan dikaji agar pada akhirnya kita memiliki ide yang sama dan satu untuk membangun Kabupaten Ngada menuju kabupaten yang lebih baik, unggul, dan sejahtera. Agar segala ide dapat dirumuskan secara baik, marilah kita membuka pikiran, membuka mata, membuka hati untuk melihat segala persoalan yang mendesak sebagai acuan dalam membuat perencanaan pembangunan. Kita diharapkan untuk melakukan identifikasi kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kita tepat sasar dan terukur secara baik. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, hadirin peserta Musrenbang yang saya hormati. Tentunya sebelum kita sampai kepada tingkatan Musrenbang Kabupaten saat ini, kita telah melewati Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan, seperti yang disampaikan oleh panitia tadi. Hal ini menandakan bahwa kita telah mendengar dan menampung segala aspirasi rakyat secara langsung untuk kemudian kita susun sebagai perencanaan pembangunan yang benar-benar real, berdaya guna. Perencanaan yang baik harus bertolak dari realitas yang benar-benar agar perencanaan itu tidak mengambang dan mubazir. Hadirin yang terhormat, rencana pembangunan memiliki dasar hukum yang mengikat sistem penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah yang telah dipercaya oleh rakyat. Dasar hukum terkandung dalam amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana pemerintah daerah wajib menyusun rencana kerja pemerintah daerah untuk menjawabi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 ini. Metodologi yang dipakai bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Bapak Bupati, Forum Musrenbang yang saya hormati, terkait dengan Musrenbang yang tentu menghasilkan usulan-usulan yang tentunya bersifat partisipatif, di mana masyarakat yang tentunya sebagai subjek pembangunan sudah melalui wadah yang tepat, melalui penggalian gagasan tingkat dusun, desa, dan selanjutnya dimusyawarahkan di tingkat kecamatan. Perencanaan ini tentunya adalah partisipatif. Selanjutnya, perencanaan-perencanaan yang tentunya secara tata aturan dimungkinkan. Lembaga DPRD Kabupaten Ngada tentunya dalam amanah kewenangannya sebagai tugas aspirasi, tentunya dalam kegiatan Musrenbang, baik di tingkat desa juga di tingkat kecamatan, turut hadir bersama untuk ada bersama-sama dengan pemerintah, dengan masyarakat untuk mendengarkan secara bersama-sama, melihat yang tentunya menjadi kebutuhan, yang tentunya menjadi potensi, yang tentunya menjadi sebuah masalah
yang harus disuarakan. Oleh karena itu, lembaga DPRD Kabupaten Ngada melalui anggota-anggota DPR memiliki beberapa hal yang tentunya juga untuk memperkaya usulan-usulan yang berupa pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran ini tentunya juga adalah dari masyarakat, dari rakyat, dari dapil yang sudah memberikan amanah kepada anggota-anggota DPR. Pokok-pokok pikiran ini tidak dipandang sebagai hal yang sifatnya adalah ego, kepentingan kelompok, kepentingan perorangan. Karena pokok-pokok pikiran ini sesungguhnya akan tersebar di satu wilayah kecamatan Kabupaten Ngada, yang tentunya di dalam ada unsur-unsur pimpinan dan juga anggota DPR berjumlah 25 orang. Kalau tadi dari laporan panitia, pokok-pokok pikiran DPRD kali ini berjumlah 306 pikiran. 306 pikiran. Di lembaga DPR dalam menyampaikan pikiran, gagasan yang tentunya akan dihasilkan lewat sebuah kegiatan dan program, kami secara internal selalu menyampaikan bahwa titik tolak kita adalah fungsi DPR, di mana sebagai fungsi legislatif, yang kedua sebagai fungsi anggaran, yang ketiga sebagai fungsi pengawasan. Sehingga setiap kegiatan yang berbentuk program tentunya akan berlandaskan dengan 3 fungsi. Berbicara pokir, tentunya kita akan beranjak untuk melihat dari sisi yang namanya anggaran. Dengan fungsi anggaran, tentunya kita akan memotret kembali postur APBD kita. Postur APBD kita tentunya dimulai dari yang namanya penerimaan. Ya, penerimaan. Sehingga teman-teman di DPR ini tentunya punya spirit yang sama untuk melihat bahwa rancangan APBD yang dimulai dari sektor penerimaan ini tentunya juga adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk bagian anggaran dari DPR. Teman-teman saya di DPR, kita merumuskan kegiatan selalu diuji dulu. Pak Rudi, kegiatan pokoknya apa nih? Oh, saya kegiatan pengadaan bibit-bibit. Apa urgensinya? Pengadaan bibit selain untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung pemerintah dalam program makan bergizi gratis, juga pengadaan bibit akan memberikan pendapatan bagi pendapatan daerah, yaitu membelanjakan di dinas atau instansi terkait yang pada akhirnya juga akan memberikan pendapatan. Pak Jois, saya mempertimbangkan bahwa kita ada galian C yang selama ini cukup banyak belum terdata secara bagus. Saya usul jembatan timbang dengan hitungan bahwa jembatan timbang ini akan secara terproteksi sumber-sumber yang hilang itu menjadi secara baik. Saya sendiri juga, ya saya di bawah potensi kita nih Moke. Ya, Moke hari ini yang tetap bertahan di segala situasi, memberikan pendapatan yang signifikan. Namun Moke ini belum memberikan pendapatan bagi desa maupun bagi kabupaten. Termasuk juga teman-teman saya dari beberapa anggota DPR, selalu kita menguji kembali dengan fungsi-fungsi yang ada, khususnya fungsi anggaran, terlebih dalam aspek pendapatan. Ini mau menandakan bahwa DPRD Kabupaten Ngada sebagai mitra pemerintah tentunya tidak hanya berhenti untuk mengusul-usul kegiatan, tidak melihat postur anggaran, tapi spirit anggaran kami tentunya dimulai dari potensi pendapatan dan tentunya terakhir belanja-belanja yang tentunya itu menjadi bagian pemerintah untuk melaksanakannya itu. Untuk itu dari tempat ini terhadap persepsi tentang pokir yang dipandang negatif dan lain-lain,
Pokir ini tentunya berdampak kepada masyarakat dan spirit pengusulan tentunya asas kebutuhan dan tentunya akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Bapak Bupati, Forum Musliman yang saya hormati. Saat ini kita berada dalam situasi efisiensi. Efisiensi terletak dari sudut pandang kita melihat. Jika kita melihat sebagai sebuah hal yang positif, maka ini akan menstimulus kita untuk lebih bergairah dan berenergi. Tapi efisiensi bagi kita dilihat dari perspektif negatif, tentunya akan membangkitkan pandangan negatif, akan menimbulkan hal-hal yang tentunya tidak diinginkan. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mau mengajak kita semua terhadap spirit efisiensi yang sudah digelorakan oleh pemerintah pusat untuk kita menyikapi secara positif, untuk mengajak kita agar kita seperti strategi lompat jauh. Untuk maju lompat lebih jauh, kita membutuhkan beberapa langkah ke belakang untuk lompat lebih jauh. Kita yakini bahwa spirit efisiensi ini baru mulai berproses dan berjalan. Kita beri dulu ruang, kita beri dulu kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan ini, sehingga pada akhirnya ada ruang yang namanya ruang pengawasan, ruang evaluasi yang akan kita gunakan, baik dari lembaga DPR, baik juga dari masyarakat sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Selanjutnya, dari lembaga DPRD Kabupaten Ngada mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati Ngada yang di waktu-waktu yang cukup padat ini terus berproses untuk melakukan pergeseran anggaran yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan terkini masyarakat. Yang kedua, juga kami mau berterima kasih kepada seluruh masyarakat Ngada yang di tahapan-tahapan kemarin, mulai dari pemilihan sampai dengan tahapan terlantik kemarin, kita terus memberikan optimisme terbaik sehingga Ngada tetap dalam perjalanan yang terbaik, on the track untuk menuntaskan program dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang baru yang tentunya akan melangkah bersama dengan kita. Beberapa pencapaian yang tentunya sedikit membuat kita lesu. Kekalahan tim PSN Ngada di kancah Eltari Memorial keempat. Tentunya saya mengajak kita untuk merefleksi sekaligus tampilnya organisasi sepak bola ataupun atlet-atlet sesungguhnya adalah perwakilan wajah Ngada di Kupang. Dengan kekalahan ini tentunya mendorong kita agar lebih kembali untuk menghadirkan prestasi PSN Ngada. Juga terima kasih untuk Citra Bakti, klub yang tentunya diinisiasi oleh salah satu anggota DPR yang juga masih sampai di babak kedua. Terima kasih untuk partisipasi. Terima kasih juga untuk pemerintah melalui Dinas Pendidikan, melalui beberapa sekolah yang tentunya sudah mencatatkan rekor luar biasa, meloloskan siswa dalam tes masuk perguruan tinggi dalam sejarah. Ada satu sekolah itu, Brexit ya kalau tidak salah, 88 siswa
Tentunya ada SMA, ada seminari, beberapa sekolah yang tentunya dengan ini tentunya akan terus mempertahankan angka-angka IPM kita, Indeks Pembangunan Manusia. Terima kasih juga untuk Stiper, Flores Bejawa, Seminari, Recis dan Unwira Ruteng yang kemarin sudah menggelar satu perhelatan yang luar biasa, Expo Pendidikan di Kabupaten Ngada, yang tentunya menjadi atensi yang luar biasa. Selanjutnya juga ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Permasalahan kebencanaan yang terjadi secara lokal. Saya mencatat ada longsoran tanah di atas yang menghilangkan stabilitas dari badan jalan ke arah Pak Wakil di atas. Ya, juga ada pergeseran tanah di perkampungan Bowaru. Ya, Bowaru. Juga beberapa bencana-bencana yang tentunya ada di desa dan kecamatan yang baik sudah terpantau maupun belum terpantau. Baik yang sudah mendapat penanganan